Kabut itu turun seperti nafas para arwah yang haus, pekat dan dingin, merayap dari celah-celah akar pohon getah yang sudah tua, hitam pekat bagai urat nadi bumi yang membusuk. Hutan di kaki bukit kubur tua bukan lagi sekadar pepohonan, ia adalah selubung yang hidup, berdenyut pelan di bawah rembulan yang samar, seolah-olah langit sendiri enggan menyinari rahasia-rahasia yang terkubur di sana. Warga desa menyebutnya sebagai persemayaman roh-roh penasaran, mereka yang mati dengan mata terbuka lebar, menunggu balas dendam di malam-malam seperti ini, ketika angin berbisik nama-nama yang sudah lama dilupakan. Aroma getah mentah bercampur dengan bau tanah lembab, tapi malam itu, ada sesuatu yang lain, hembusan samar yang seperti desah napas kekasih yang dikhianati, manis tapi beracun, menyusup ke hidung seperti janji cinta yang berakhir dengan pisau di punggung. Bayangan pohon-pohon bergoyang pelan, bukan oleh angin, tapi oleh tangan-tangan tak kasat mata yang meraih-raih, mencari daging hangat untuk direnggut. Pak Haji Musa melangkah pelan di tepi ladang, tongkat kayu getahnya menekan tanah basah yang licin, setiap dentingnya seperti detak jantung yang ragu. Ia adalah peternak itik sederhana, pria berusia 50-an dengan janggut putih yang tipis seperti kabut itu sendiri, matanya yang dalam menyimpan rahasia-rahasia lama, kerinduan pada Siti, istrinya yang pergi 3 tahun lalu, meninggalkannya dengan mimpi-mimpi basah yang penuh sentuhan samar, jari-jarinya yang dingin menyusuri punggungnya di malam-malam sunyi. Malam ini, ia mencari unggas-unggasnya yang hilang, seekor demi seekor, suara gemericik air di selokan ladang bercampur dengan derap kakinya yang lelah. "Itik-itikku, kemana kalian bersembunyi?" gumamnya pelan, suaranya seperti hembusan angin yang membawa aroma masakan Siti dulu, rendang yang harum, dicampur dengan keringatnya saat ia memeluknya terakhir kali, tubuhnya yang lembut menekan dada, napasnya panas di leher, janji abadi yang kini hanya bayangan pudar. Tapi kemudian, bau itu datang. Bukan bau tanah basah yang biasa, yang seperti pelukan bumi yang setia, ini adalah sesuatu yang lebih jahat, busuk seperti daging yang membusuk di perut mayat, bercampur dengan getaran kimia yang tajam, seperti bau formalin di ruang jenazah masjid, atau lebih buruk lagi, seperti napas setan yang menyamar sebagai kekasih. Haji Musa berhenti, hidungnya mengerut, jantungnya berdegup kencang seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya dari dalam. Ia ingat cerita-cerita lama dari kakeknya, roh-roh di bukit kubur tua tak pernah puas dengan kematian biasa, mereka haus akan darah segar, menarik jiwa-jiwa ke dalam kabut, meninggalkan tubuh-tubuh yang dingin, mata terbelalak penuh horor yang tak terucap. "Ya Allah, lindungilah hamba Mu," bisiknya, tapi suaranya pecah, seperti desir napas Siti saat ia menggeliat di pelukannya, penuh gairah yang kini berubah menjadi ketakutan yang membara. Pondok kayu pekerja itu berdiri di ujung ladang, dindingnya yang lapuk seperti kulit manusia yang mengelupas, atap daun nipah yang bergoyang pelan di bawah hembusan kabut. Haji Musa mendekat, tangannya gemetar menyentuh gagang pintu yang kasar, kayunya lembab seperti kulit mayat yang baru dicium. Ia mendorongnya pelan, engselnya berderit seperti jeritan yang tertahan, cahaya lentera minyak di dalamnya berkedip-kedip, melemparkan bayangan panjang yang menari-nari seperti ular-ular hitam. Dan di sana, di lantai tanah yang becek, mereka tergeletak, 25 jasad pekerja, menumpuk bagai tumpukan daging yang disembelih untuk ritual gelap. Wajah-wajah mereka membiru kehitaman, kulitnya menggelembung seperti disentuh api neraka, mata melotot kosong, pupil melebar seolah menatap sesuatu dari alam gaib, mungkin wajah Siti yang tersenyum bengkok, atau roh-roh yang tertawa di balik kabut, tangan-tangan mereka yang kurus meraih-raih ke arah Haji Musa. Bau busuk itu kini membanjiri, bercampur dengan aroma darah yang manis seperti madu beracun, dan suara samar seperti desahan kenikmatan yang bercampur jeritan, napas terakhir mereka yang tersangkut di tenggorokan, tubuh-tubuh yang saling bertumpuk, lengan terentang seperti mencari pelukan terakhir, tapi yang datang hanyalah kematian yang sadis. Sayatan tak terlihat yang merobek jiwa sebelum daging. Haji Musa mundur selangkah, tongkatnya jatuh ke tanah dengan denting yang menusuk, seperti pisau yang menusuk hati. Di dalam dadanya, konflik meledak, horor yang merayap seperti kabut itu, mencampur dengan kerinduan yang tiba-tiba membara. "Siti, oh Siti,
bagaimana jika kau di sini, tanganmu yang lembut menyentuh pipiku, napasmu yang hangat menenangkan badai ini? Tapi tak ada, hanya kegelapan yang brutal, roh-roh yang menari di sekitarnya, bisik-bisik mereka seperti janji cinta yang berubah menjadi ancaman. Kau selanjutnya, Haji, rasakan sentuhan kami, dingin tapi penuh gairah. Jiwanya terbelah, seorang suami yang merindukan pelukan, seorang haji yang berdoa, dan sesuatu yang lebih gelap, psikopat yang bangkit di dalamnya, hasrat untuk membalas, untuk merobek balik kabut itu dengan tangan kosong, darah panas melawan dinginnya kematian. Lalu, dari kedalaman paru-parunya yang tercekat, teriakan itu meledak, Allahu Akbar. Suaranya menggelegar, memecahkan kesunyian dusun seperti petir yang merobek langit, bergema di antara pohon-pohon getah, membangunkan burung-burung yang berterbangan ketakutan, dan di kejauhan, sorak masa roh-roh yang tertawa, siap untuk pesta berikutnya. Kabut semakin pekat, merangkul teriakannya seperti kekasih yang posesif, dan Haji Musa jatuh berlutut, tangannya meraih tanah basah, merasakan denyut bumi yang haus darah. Malam baru saja dimulai, dan rahasia bukit kubur tua kini memanggil namanya, dengan bisikan yang manis, sadis, dan abadi. Kabut itu tak mau pergi, malah semakin mesra merangkul dusun seperti kekasih yang tak rela ditinggalkan. Hembusannya dingin menyusup ke tulang-tulang warga yang mulai berbondong-bondong dari gubuk-gubuk reot di lereng bukit. Teriakan, Allahu Akbar. Haji Musa masih bergema samar, seperti gema napas terakhir yang enggan mati, membangunkan anak-anak dari mimpi buruk mereka, membuat ibu-ibu menarik selimut ke dada dengan tangan gemetar, merasakan getaran tanah yang bukan dari angin, tapi dari langkah-langkah roh yang haus. Mereka berkumpul di depan pondok kayu itu, kerumunan hitam pekat di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip, wajah-wajah pucat terpantul seperti bayangan di air keruh, mata melebar penuh bisik-bisik yang lahir dari rahasia lama. Roh kubur tua, mereka bangun lagi, haus darah pekerja luar. Seorang nenek bungkuk, kulitnya keriput seperti daun getah kering, meraih lengan tetangganya, jari-jarinya yang kurus seperti cakar hantu, dan berbisik dengan napas panas yang berbau teh pahit, aku dulu lihat, malam itu, suamiku ditarik kabut, matanya melotot seperti mereka sekarang, tapi kau tak akan percaya apa yang ia bisik sebelum hilang. Nama perempuan yang bukan aku. Desas-desus itu menyebar seperti racun manis, aroma gosip bercampur bau busuk yang merembes dari celah pintu pondok, membuat perut warga bergejolak antara ketakutan dan kerinduan aneh, seperti merindukan pelukan kekasih yang dulu menyiksa tapi tak tergantikan. Kamera melayang pelan di atas kerumunan, menangkap sorak samar massa yang bercampur tangis tertahan, ketika deru mobil polisi memecah kesunyian seperti pisau yang merobek kain malam. Komisaris Adi melangkah keluar dari pintu sopir, tubuhnya yang tegap dibalut jas hitam yang menempel lembab di kulit, aroma rokok kreteknya yang pekat bercampur bau tanah basah, matanya yang tajam, hitam pekat seperti sumur tanpa dasar, menyapu kerumunan dengan tatapan yang bukan sekadar polisi, tapi predator yang haus rahasia. Ia ingat malam-malam seperti ini dulu, ketika ia masih pemuda, memeluk Rina di tepi sungai yang sama, napasnya yang manis menyusup ke lehernya, jari-jarinya yang lembut menyusuri punggungnya seperti kabut ini, janji abadi yang berakhir dengan darah di tangannya sendiri. Tangan yang kini memegang pistol di pinggang, dingin dan siap merobek. Tim penyidik mengikuti di belakang, langkah mereka berderap seperti detak jantung yang terburu-buru, garis polisi dipasang dengan cepat, pita kuning yang bergoyang pelan di angin, seperti ular yang siap menyergap, memisahkan yang hidup dari yang sudah direnggut jiwa. Warga mundur selangkah, tapi mata mereka tak lepas, haus akan pemandangan horor itu, seperti menonton kekasih telanjang di depan umum, campuran malu dan gairah yang membara. Adi mendorong pintu pondok dengan bahu, engselnya berderit seperti jeritan yang tertahan, cahaya senter timnya menyapu lantai tanah yang becek, menerangi tumpukan jasad yang mengepul uap dingin seperti napas arwah yang marah. Dugaan awal muncul dari bibir seorang penyidik muda, suaranya pecah seperti kaca retak, keracunan makanan massal, komandan, lihat busa putih di mulut mereka, seperti racun tikus yang dicampur garam. Tapi Adi sudah merasa janggal, seperti desir napas Rina di telinganya malam itu,
janji manis yang menyembunyikan pisau, bau kimia itu terlalu tajam, bukan dari dapur reot pekerja, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, seperti aroma formalin bercampur getah berdarah. Ia berlutut di antara mayat-mayat itu, tangannya yang kasar, bekas luka sayatan lama di punggung tangan, hadiah dari malam pengkhianatan, menyentuh wajah korban pertama. Kulit membiru kehitaman seperti dicium bibir setan yang dingin, vena vega membengkak bagai urat nadi yang berontak, mata melotot kosong menatap langit-langit pondok yang retak. Pupil melebar penuh horor yang tak terucap, seolah mereka melihat kekasih yang berubah menjadi monster, tangan lembut yang tiba-tiba meremas leher hingga napas tercekat. Busa putih mengering di sudut mulut, bercampur darah merah gelap yang mengalir lamban seperti air mata kekasih yang dikhianati, dan posisi tubuh mereka, lengan terentang saling genggam, kaki melengkung seperti berlari dari pelukan yang mematikan, punggung melengkung dalam penderitaan yang brutal, tulang-tulang menonjol seperti sayatan tak terlihat yang merobek dari dalam. Bukan kematian biasa, ini adalah pesta sadis, roh-roh yang menari di atas daging, meninggalkan jejak ciuman beracun yang manis, membuat Adi merasakan getaran di dadanya, bukan takut, tapi gairah gelap, hasrat untuk memburu, untuk merasakan darah panas di ujung jarinya lagi, seperti saat ia menekan pelatuk untuk Rina, napas terakhirnya yang desir di bibirnya. Adi, jangan. Di dalam batinnya yang gelap, Adi terbelah. Seorang polisi yang setia pada sumpah, tapi juga pria yang merindukan sentuhan Rina yang samar di mimpi-mimpinya, jari-jarinya yang dingin menyusuri dada, bisik-bisiknya yang seperti kabut ini, kau milikku selamanya, bahkan dalam kematian. Konflik itu membara, menyayat luka lama yang tak pernah sembuh. Ia ingin percaya ini sekadar keracunan, makanan busuk dari ladang yang dikutuk, tapi matanya menangkap bayangan di sudut pondok, hembusan kabut yang berbentuk tangan kurus meraih-raih, aroma getah berdarah yang menyusup seperti janji kekasih yang berbohong. Psikopat di dalamnya bangkit, senyum tipis di bibirnya seperti pisau yang diasah, haus akan rahasia yang lebih dalam, untuk merobek lapisan demi lapisan hingga menemukan hati yang berdetak, basah oleh darah dan air mata. Ini bukan kecelakaan, gumamnya pelan, suaranya seperti hembusan angin yang membawa aroma Rina, manis tapi beracun, membuat timnya terdiam, merasakan dingin yang merayap di punggung. Adi berdiri tegak, pistol di tangannya berderit pelan saat ia memeriksanya, sorak masa warga di luar pondok bergema samar seperti sorak roh-roh yang menunggu, dan ia memerintahkan dengan suara yang menggelegar seperti petir di kabut, mulai penyelidikan resmi. Panggil forensik, tutup dusun ini, tak ada yang keluar sebelum aku katakan. Pintu pondok tertutup di belakangnya dengan denting yang final, seperti penutup peti mati yang dikunci, meninggalkan kabut yang semakin pekat, bisik-bisik desas-desus yang kini bercampur jeritan samar, dan Adi melangkah ke malam, tangannya meraih udara dingin, merasakan sentuhan tak kasat mata yang seperti pelukan Rina, hangat sebentar, lalu dingin abadi, memanggilnya lebih dalam ke rahasia bukit kubur tua, di mana cinta dan kematian berdansa dalam pelukan sadis yang tak terelakkan. Kabut pagi menyusup seperti jari-jari kekasih yang licik, merayap pelan di antara batang pohon getah yang masih basah oleh embun berdarah, cahaya matahari yang baru bangun terpecah-pecah oleh daun-daun hitam, melemparkan bayangan panjang yang seperti lengan-lengan arwah yang terentang, meraih-raih ke arah pondok kayu yang kini dijaga ketat oleh pita kuning polisi. Dusun mulai berdenyut lagi, suara ayam berkokok pecah kesunyian seperti jeritan yang tertahan semalaman, bercampur aroma kopi pahit yang mendidih di dapur-dapur reot, tapi di baliknya, hembusan busuk dari pondok itu masih menggantung, manis seperti napas kekasih yang beracun, mengundang kerinduan aneh pada kematian yang lembut. Kamera melayang rendah, menyusuri jalan tanah yang licin, menangkap wajah-wajah warga yang pucat, mata mereka yang haus rahasia, bisik-bisik mereka seperti desir angin yang membawa nama-nama korban. Ahmad, siapa yang akan memeluk istrinya sekarang? Atmosfer itu gelap, brutal, seperti urban legend yang bangkit dari kubur, roh-roh bukit kubur tua yang tertawa samar di balik kabut, siap merenggut satu lagi jiwa yang lengah. Ibu Sari muncul dari ujung jalan seperti hantu yang berpura-pura manusia,
langkahnya yang gemetar di balik kain kebaya sutra yang basah oleh keringat malam, tubuhnya yang montok, payudaranya yang naik turun pelan di bawah kain tipis, seperti ombak yang menyembunyikan arus bawah yang ganas, membuat warga mundur selangkah, tapi mata mereka tak lepas. Haus akan drama yang akan datang. Ia adalah pemilik kebun ini, perempuan berusia 40-an dengan rambut hitam panjang yang bergelombang seperti sungai darah, dikenal warga sebagai dermawan yang tangannya selalu hangat saat membagikan beras di masjid, penyayang yang suka memeluk pekerja-pekerjanya seperti ibu yang kehilangan anak, bisik-bisiknya manis seperti madu saat ia menyentuh bahu mereka. Kalian keluargaku, jangan pernah ragu. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang lebih dalam, seperti tatapan kekasih yang menyimpan pisau di balik bantal, cerita lama tentang suaminya yang hilang di hutan getah 10 tahun lalu, ditemukan tergantung di pohon dengan mata melotot kosong, dan Sari yang menangis seminggu penuh, tapi warga berbisik, air matanya seperti kering, seperti roh yang haus tapi tak pernah puas. Kini, ia berlari ke arah pondok, tangannya meraih udara dingin, aroma parfum mawarnya yang pekat bercampur bau tanah basah, membuat Adi, yang berdiri di ambang pintu, pistol di pinggangnya berderit pelan seperti napas tercekat, merasakan getaran aneh di dadanya, kerinduan samar pada Rina yang dulu berlari seperti ini, kepelukannya, napasnya panas di leher. Tapi berakhir dengan darah dingin di tangannya. Konflik meledak saat Sari mendorong garis polisi dengan bahu, suaranya pecah menjadi tangisan histeris yang menggelegar seperti petir di kabut. Ahmad, Budi, bangunlah, anak-anakku, ibu di sini, ibu bawa makanan kesukaan kalian. Ia jatuh berlutut di depan pintu, tangannya yang lentik meraih pita kuning, merobeknya sedikit seperti merobek kain pengantin yang ternoda, tubuhnya bergoyang pelan, payudaranya menekan lutut, aroma keringatnya yang asin bercampur mawar liar, membuat warga terpaku, sorak samar masa bergema seperti sorak roh-roh yang menonton pertunjukan. Ia memanggil nama demi nama, suaranya naik turun seperti desah kenikmatan yang bercampur jeritan, kalian janji akan pulang, peluk ibu lagi, seperti dulu, tangan kalian yang kuat di pinggangku. Tapi matanya, mata itu, tetap kering, hitam pekat seperti sumur kubur tua, tak ada setetes air yang jatuh. Hanya kilau dingin yang seperti pisau yang diasah, tatapannya menyapu Adi sejenak, penuh janji sensual yang halus, seperti bisik, kau tahu, komisaris, ini bukan akhir. Adi merasakan dingin merayap di punggungnya, bukan dari kabut, tapi dari sentuhan samar yang seperti jari Sari menyusuri lengannya di mimpi buruknya semalam, lembut, tapi siap meremas hingga tulang retak. Adi melangkah maju, tangannya yang kasar meraih bahu Sari, merasakan kehangatan kulitnya di bawah kain basah, seperti pelukan Rina yang dulu, napasnya yang manis berubah menjadi racun, dan ia menariknya berdiri dengan gerakan yang brutal tapi penuh kerinduan tersembunyi. Cukup, Bu. Ini pertunjukan yang buruk. Kecurigaannya membara seperti api neraka di dadanya, matanya menyipit menatap wajah Sari yang pucat tapi sempurna, bibirnya yang merah seperti darah segar, tak ada goresan air mata yang seharusnya membasahi pipi. Ini adalah akting, sadis dan dingin, seperti roh yang menyamar sebagai ibu penyayang, haus akan simpati untuk menyembunyikan sayatan yang ia buat sendiri. Di dalam batinnya yang gelap, Adi terbelah. Seorang polisi yang haus keadilan, tapi juga pria yang merindukan sentuhan seperti ini. Jari-jari Sari yang kini meraih lengannya, lembut tapi menggigit, membangkitkan psikopat di dalamnya, hasrat untuk merobek kebaya itu, melihat apa yang tersembunyi di balik, darah atau rahasia, napasnya yang panas di telinga. Biarkan aku melihat mereka, Adi, biarkan aku merasakan dinginnya. Konflik itu menyayat, seperti pisau yang ia tekan di leher Rina dulu, air mata keringnya sendiri yang jatuh sekarang, campuran horor dan gairah yang membuat tangannya gemetar di pistol. Tim medis tiba dengan deru mobil ambulans yang berdecit seperti jeritan roda di tanah basah. Dokter forensik, pria kurus dengan kacamata tebal yang berkedip di bawah cahaya pagi, berlutut di antara jasad-jasad, senternya menyapu wajah membiru, busa putih yang mengering seperti air mani kematian, dan analisis awalnya pecah seperti gelembung darah. Mereka mati hampir bersamaan,
Komandan, tepat setelah makan siang kemarin, racun yang cepat, mungkin sianida atau arsenik yang dicampur di nasi, lihat. Konvulsi di tubuh mereka, lengan melengkung seperti berpelukan dengan setan. Aroma kimia itu kini lebih kuat di pagi hari, bercampur bau daging membusuk yang manis, membuat Adi mual tapi terangsang, seperti mencium napas Sari yang dekat. Pertanyaan-pertanyaan mulai mengalir seperti darah dari luka segar. Siapa yang memasak makanan siang itu? Gumam Adi, suaranya rendah seperti bisik kekasih di kegelapan. Seorang pekerja yang selamat, pemuda kurus bernama Tok, matanya yang liar penuh bayangan, melangkah maju, suaranya pecah. Ibu Sari yang atur, komandan, dia yang bawakan bumbu dari gudang. Dan kunci, kunci itu, terungkap seperti rahasia yang dicium paksa, hanya Ibu Sari yang pegang kunci gudang bahan makanan, yang lain tak boleh sentuh. Dia bilang, ini rahasia keluarga, seperti pelukan yang hanya untuk yang terdekat. Penutup datang seperti hembusan angin yang membawa sorak roh-roh dari bukit. Adi melepaskan bahu Sari dengan dorongan pelan tapi kejam, matanya menatapnya dalam, penuh janji balas dendam yang sensual, tatapan yang seperti ciuman dingin. Kita bicara nanti, Bu, sendirian. Sari mundur, senyum tipis di bibirnya seperti sayatan halus, air mata keringnya kini berkilau seperti permata darah, dan kabut mulai naik lagi, merangkul pondok seperti pelukan posesif, meninggalkan Adi berdiri di ambang, tangannya meraih udara kosong, merasakan sisa kehangatan Sari yang seperti racun manis. Kabut siang itu turun lebih pekat, seperti napas kekasih yang tercekat di tenggorokan, merayap pelan dari celah-celah pohon getah yang haus darah, cahaya matahari terpecah menjadi serpihan-serpihan emas pudar yang jatuh seperti air mata dewa yang menangis darah, melemparkan bayangan panjang di tanah ladang yang masih lembab oleh embun kematian. Pondok kayu kini seperti rahim yang rusak, pintunya yang retak terbuka lebar, hembusan angin membawa aroma busuk yang manis, daging membusuk bercampur getah mentah, seperti ciuman pertama yang berubah menjadi gigitan sadis, menyusup ke hidung para penyidik yang berlutut di lantai tanah, senter mereka menyapu tumpukan jasad seperti pisau yang merobek kain pengantin yang ternoda. Di luar, warga berbisik-bisik seperti roh-roh penasaran di bukit kubur tua, suara mereka bergema samar seperti desah kenikmatan yang tertahan, satu hilang, satu yang lolos dari pelukan kabut, atau yang memeluknya terlalu erat. Kamera melayang rendah, menyusuri garis polisi yang bergoyang pelan, menangkap tatapan Adi yang gelap, matanya yang hitam pekat seperti sumur tanpa dasar, merasakan getaran aneh di dadanya, seperti sentuhan Sari tadi pagi, jari-jarinya yang lembut menyusuri lengannya, janji sensual yang halus. Kau akan temukan dia, Adi, dan kau akan rasakan dinginnya. Di meja darurat yang dibentuk dari papan kayu reot di depan pondok, daftar nama pekerja tergeletak seperti daftar dosa yang tak terampuni, kertasnya yang kusam basah oleh embun, tinta hitamnya luntur seperti darah yang mengalir lamban dari luka lama. Adi menyentuhnya dengan ujung jari yang kasar, bekas sayatan di punggung tangannya berdenyut pelan seperti detak jantung kekasih yang dikhianati. Dan ia mulai membaca nama demi nama, suaranya rendah bergema seperti bisik angin yang membawa aroma rina, nasi manis yang ia masak dulu, dicampur keringatnya saat ia memeluknya terakhir, napasnya panas di leher. Adi, jangan biarkan aku pergi. 26 nama, Ahmad, Budi, Cikgu, dan seterusnya, setiap huruf seperti jeritan yang tertahan, tapi saat ia menghitung jasad-jasad yang dingin di dalam, hanya 25, satu hilang, seperti jiwa yang dicuri kabut, meninggalkan lubang kosong yang haus, aroma kosong yang seperti pelukan yang tak lengkap, dingin di dada tapi panas di pikiran. Ketegangan meledak seperti gelembung darah di vena, penyidik muda yang tadi bicara soal racun mundur selangkah, wajahnya pucat seperti kulit mayat, suaranya pecah, "Komandan, siapa yang hilang?" Selamat dan bersembunyi di balik pohon, lari dari ciuman setan itu, atau dia yang menuang racun, tangannya yang basah darah, mata yang tertawa di kegelapan. Konflik itu membara di udara yang lembab, seperti api neraka yang menyala di balik kabut. Warga di luar garis polisi bergumam lebih keras, sorak massa samar bergema seperti sorak roh-roh yang haus pesta baru. Pelaku
Dia yang memeluk Ibu Sari terlalu erat, bisik-bisiknya seperti janji cinta yang beracun. Adi merasakan dingin merayap di punggungnya, bukan dari angin, tapi dari bayangan Arif. Nama terakhir di daftar, Arif, 32 tahun, asal Jambi, tulisannya yang miring seperti sayatan pisau di kertas, pria yang digambarkan oleh pekerja selamat sebagai yang pendiam, matanya yang dalam seperti sungai keruh, tangannya yang kuat saat memetik getah. Tapi ada bisik lama dari Tok, Arif suka tatap Ibu Sari lama, seperti haus akan sentuhannya, napasnya yang manis saat ia bagikan makanan, tapi malam-malam ia hilang ke bukit, berbisik dengan kabut seperti kekasih rahasia. Fokus Adi tertuju pada nama itu, jantungnya berdegup kencang seperti denting pistol yang dikokang, membayangkan Arif berlari di antara pohon-pohon, keringatnya bercampur darah, atau lebih buruk, berdiri di balik Sari, tangannya meremas lehernya dari belakang, bibirnya menyentuh telinga, "Ini untuk kita, Bu, darah mereka untuk pelukan kita." Psikopat di dalam Adi bangkit, senyum tipis di bibirnya seperti bilah pisau yang diasah, haus akan darah Arif. Apakah ia korban yang merindukan pelukan terakhir, atau algojo yang napasnya panas seperti Rina dulu, janji abadi yang berakhir dengan peluru di dada? Di kedalaman batinnya yang gelap, Adi terbelah seperti kayu getah yang retak, refleksi itu menyayat, seorang polisi yang haus kebenaran, tapi juga pria yang merindukan sentuhan seperti Arif pada Sari, lembut tapi kejam, jari-jari yang menyusuri punggung di malam sunyi, bisik-bisik yang seperti kabut, "Kau milikku, meski harus merenggut yang lain." Ia ingat Rina, air matanya yang jatuh di pipinya saat ia tekan pelatuk, dinginnya yang abadi, dan kini, kerinduan itu bercampur horor, hasrat untuk memeluk Arif dan meremas hingga tulang retak, merasakan denyut terakhir seperti ciuman sadis yang penuh gairah. "Cari dia," perintah Adi kepada timnya, suaranya menggelegar seperti teriakan yang memecah kabut, tangannya menunjuk ke arah desa-desa sekitar yang tersembunyi di balik pepohonan hitam, periksa setiap gubuk, setiap selokan, setiap pelukan rahasia di balik pohon. Arif tak boleh lolos, selamat atau berdarah, dia milik kita sekarang. Penyidik berpencar seperti ular-ular yang haus, langkah mereka berderap di tanah basah, aroma tanah bercampur keringat ketakutan, meninggalkan Adi berdiri sendirian, pistol di tangannya bergetar pelan seperti napas kekasih yang tercekat, matanya menatap bukit yang gelap, di mana roh-roh tertawa samar, memanggil namanya dengan desir yang manis, brutal. Penutup datang seperti hembusan angin yang membawa sorak roh-roh dari kubur tua, radio di pinggang Adi berderit pelan seperti jeritan yang tertahan, suara perawat puskesmas pecah di udara lembab, "Komisaris Arif di sini, dirawat sejak subuh." Tubuhnya panas seperti api, tapi matanya melotot kosong, bisik-bisik nama Ibu Sari seperti mantra cinta yang beracun. Adi menutup mata sejenak, merasakan dingin merayap seperti sentuhan Sari di mimpi, jari-jarinya yang kurus meraih dadanya, dan ia melangkah ke arah puskesmas, kabut mengikuti seperti kekasih posesif, siap untuk pesta baru, di mana saksi hilang kini tergeletak, napasnya yang lemah seperti janji yang tak terpenuhi, memanggil Adi lebih dalam ke kegelapan, di mana rahasia bukit kubur tua berdansa dengan darah dan kerinduan yang abadi, sadis, dan tak terelakkan. Kabut sore menyusup seperti jari-jari kekasih yang haus, merayap pelan melalui celah-celah jendela puskesmas kecil yang reot di pinggir dusun, cahaya neon merah mudanya berkedip-kedip seperti denyut nadi arwah yang enggan mati, melemparkan bayangan panjang di dinding ket mengelupas yang berbau obat busuk dan tanah lembab. Suara jangkrik bergema dari luar seperti desah ribuan napas tercekat, hembusan angin membawa aroma getah berdarah dari bukit kubur tua, manis tapi beracun, seperti ciuman pertama yang meninggalkan gigitan di bibir, menyusup ke ruangan sempit yang sepi, hanya derit kursi besi dan tetesan keran yang lamban, seperti air mata yang jatuh dari mata kekasih yang dikhianati. Kamera melayang rendah di atas lantai semen retak, menangkap hembusan kabut yang berbentuk tangan kurus meraih-raih ke tempat tidur, siap merenggut jiwa yang tersisa, sorak samar roh-roh bergema di kejauhan seperti sorak masa yang haus pesta baru, brutal dan tak kenal ampun. Arif terbaring lemah di atas kasur tipis yang berderit pelan, tubuhnya yang kurus dibalut kain kasa kotor,
bercak merah membengkak di lengan dan lehernya seperti ciuman setan yang panas, vena-vena biru kehitaman berdenyut di bawah kulit pucatnya, napasnya terengah-engah seperti desir kekasih yang tercekat di tenggorokan. Setiap hembusan membawa aroma keringat asin bercampur racun lipan yang masih menggerogoti dari dalam. Matanya yang dalam, hitam pekat seperti sumur kubur tua, melebar samar di balik kelopak yang gemetar, bayangan kabut menari di pupilnya, seolah roh-roh itu berbisik namanya, "Kau lolos sekali, Arif, tapi pelukan kami manis, rasakan lagi." Ia bergeser pelan, tangannya yang gemetar meraih selimut, merasakan dingin yang merayap seperti sentuhan sari di malam-malam rahasia, jari-jarinya yang lembut menyusuri punggungnya dulu, janji sensual yang halus, "Kau milikku, Arif," meski harus merenggut yang lain, tapi kini berubah menjadi gigitan lipan yang menyiksa, meninggalkan luka yang berdarah pelan, manis seperti madu beracun. "Dokter," pria tua dengan kacamata retak dan janggut putih tipis seperti kabut itu sendiri, berdiri di ambang pintu, suaranya pecah seperti kaca yang retak di bawah tekanan, tangannya memegang rekam medis yang kusam, "Dia selamat karena pagi itu, Komandan, racun lipan di nasi sisa yang ia makan sendirian, muntahnya hebat di belakang pondok. Tubuhnya sudah lemah sebelum siang. Itu yang menyelamatkannya dari makanan bersama, seperti tangan tak kasat mata yang mendorongnya menjauh, atau kutukan yang setengah hati." Penjelasan itu menggantung di udara lembab seperti hembusan napas Rina di telinga Adi dulu, manis tapi penuh rahasia gelap, membuat Adi, yang berdiri di sisi tempat tidur, pistol di pinggangnya berderit pelan seperti denting pisau yang diasah, merasakan getaran aneh di dadanya, kerinduan brutal yang bercampur horor, seperti memeluk mayat kekasih yang masih hangat. Kulitnya yang lembut tapi dingin abadi. Konflik meledak saat Adi menyentuh bahu Arif dengan tangan kasar, jari-jarinya yang bekas luka sayatan lama meremas pelan, dan berita itu pecah seperti gelembung darah, "Mereka mati, Arif, 25 temanmu, tumpuk di pondok seperti daging yang disembelih untuk ritual kabut." Arif tersentak, matanya melebar penuh horor yang menyayat, napasnya tercekat seperti jeritan yang tertahan, dan air mata jatuh deras dari sudut matanya yang basah, histeris meledak menjadi tangisan yang menggelegar, tubuhnya bergoyang hebat di kasur, tangannya meraih udara kosong seperti mencari pelukan teman-temannya yang hilang. "Tidak, Ahmad, Budi, mereka janji pulang, peluk istri mereka seperti aku peluk, oh Tuhan." Mati mengenaskan, mata melotot seperti melihat setan, busa di mulut seperti muntah darah cinta yang busuk. Tangisannya bergema di ruangan sepi, bercampur suara jangkrik yang semakin liar seperti sorak roh-roh yang tertawa, aroma air matanya yang asin menyusup ke hidung Adi, membangkitkan hasrat psikopat di dalamnya, keinginan untuk meremas leher Arif hingga diam, merasakan denyut terakhir seperti ciuman sadis, tapi juga kerinduan emosional yang dalam. Seperti memeluk Rina lagi, napasnya yang panas di dada, "Jangan menangis, jangan tinggalkan aku." Di kedalaman batinnya yang gelap, Adi terbelah seperti pohon getah yang retak oleh petir, refleksi itu menyayat hati. Seorang polisi yang haus rahasia, tapi pria yang merasakan desir Arif seperti desir sari, sentuhan samar yang penuh gairah tersembunyi, bisik-bisiknya yang seperti kabut, "Aku lihat Ibu Sari malam itu, tangannya di gudang, menuang sesuatu yang berkilau seperti air mata dewa." Konflik itu membara, menyentuh luka lama, Rina yang menangis seperti ini sebelum peluru merenggutnya, air matanya yang jatuh di pipinya, dinginnya yang abadi, dan kini Adi ingin merobek jiwa Arif, menggali rahasia itu dengan pisau kata-kata, merasakan darah kebenaran yang panas di ujung jarinya, campuran horor mistis dan romansa yang brutal, di mana kabut bukan lagi selubung, tapi pelukan kekasih yang haus jiwa. Adi berlutut di sisi tempat tidur, tangannya yang kejam kini lembut menyeka air mata Arif dengan ibu jari. Sentuhan itu hangat tapi penuh ancaman halus, suaranya rendah seperti bisik angin yang membawa aroma mawar liar sari. "Tenang, Arif, napas pelan, seperti hembusan kekasih di malam sunyi. Kau diberi kesempatan ini bukan kebetulan, roh kubur tua melepaskanmu untuk ungkap kebenaran, untuk balas dendam yang manis. Ceritakan padaku, apa yang kau lihat di balik kabut itu? Siapa yang menuang racun seperti ciuman beracun?
Kau selamat untuk ini, untuk merobek rahasia yang menyembunyikan pisau. Arif terseduh, matanya menatap Adi dalam, penuh kerinduan emosional yang menyayat, napasnya pelan kembali seperti desah kenikmatan yang tertahan, dan ruangan dipenuhi keheningan yang berat, hanya suara jangkrik dan hembusan kabut yang semakin dekat, merangkul mereka seperti pelukan posesif. Penutup datang seperti hembusan angin yang membawa sorak roh-roh dari bukit. Arif bergumam pelan, suaranya pecah seperti kaca darah, "Ibu Sari, dia yang pegang kunci, komandan," tapi matanya saat tatapku, seperti janji cinta yang gelap. Adi berdiri tegak, pistol di tangannya bergetar pelan seperti detak jantung yang haus, matanya menatap jendela di mana kabut membentuk wajah Sari yang tersenyum bengkok, dan ia melangkah keluar ke malam yang gelap, meninggalkan Arif terbaring dengan air mata keringnya, bisik-bisik roh-roh yang kini memanggil namanya. Pesta baru dimulai, di mana saksi hidup menangis untuk rahasia yang lebih dalam, sadis, sensual, dan abadi, merenggut jiwa demi jiwa dalam pelukan bukit kubur tua yang tak kenal ampun. Kabut malam turun seperti selimut kekasih yang mencekik, pekat dan dingin, merayap dari celah-celah pohon getah yang hitam pekat di kebun karet, hembusannya membawa aroma lembab maut, daging busuk bercampur getah mentah yang manis seperti napas terakhir yang haus ciuman, menyusup ke gubuk-gubuk reot di lereng bukit kubur tua, membangunkan warga dari mimpi buruk mereka dengan bisik-bisik yang seperti desir roh-roh penasaran, satu selamat, satu yang dicium kabut tapi dilepas, atau yang memeluknya terlalu erat. Kamera melayang pelan di atas dusun yang berdenyut gelap, cahaya obor berkedip-kedip seperti mata arwah yang melotot, menangkap sorak massa yang mulai bergemuruh dari ujung jalan tanah, langkah mereka berderap seperti detak jantung yang terburu-buru, aroma keringat ketakutan bercampur teh pahit yang mendidih di dapur. Berita tentang Arif menyebar cepat seperti racun di urat nadi desa, dari bibir nenek bungkuk yang merapal doa sambil menggenggam rosario kayu, ke telinga pemuda yang tangannya gemetar memegang parang tumpul. Dia hidup, saksi yang bernapas, tapi apa yang ia bisik ke polisi? Rahasia kabut, atau pisau yang ia sembunyikan di balik senyum? Konflik meledak seperti gelembung darah di vena bumi, warga geger berbondong-bondong ke puskesmas seperti ular-ular yang haus darah. Sebagian bersyukur dengan tangan terentang ke langit gelap, "Alhamdulillah. Tuhan beri satu jiwa untuk cerita," pelukan terakhir dari yang mati, gumam seorang ibu dengan mata basah seperti embun berdarah, ingat suaminya yang dulu memetik getah dengannya, napasnya panas di leher saat senja, janji abadi yang kini pudar seperti kabut. Tapi yang lain curiga, mata mereka menyipit seperti pisau yang diasah. Bisik-bisik mereka bergema brutal seperti sorak roh-roh di bukit. "Arif pelaku, lihat bagaimana ia tatap Ibu Sari, haus seperti anjing liar, tangannya yang kuat menuang racun ke nasi, mata melotot saat teman-temannya tersedak, ciuman maut yang ia kasih untuk pelukannya sendiri." Masa itu membengkak, ratusan bayangan hitam bergoyang di bawah rembulan samar, obor mereka menari-nari seperti lidah api neraka. Suara jeritan tuntutan pecah kesunyian seperti teriakan Haji Musa malam itu, "Keluarlah, Arif. Jawab kami, darah saudara kami di tanganmu, atau kabut yang kau panggil." Seorang pemuda depan barisan, parangnya berderit pelan di tangan gemetar, mendorong pagar puskesmas dengan bahu, aroma keringatnya yang asin bercampur tanah basah, hampir menyerbu seperti binatang yang haus daging segar. Sorak massa bergemuruh seperti petir yang merobek langit, brutal dan sadis, siap merobek dinding reot itu untuk meraih Arif. Merasakan denyut lehernya di bawah jari-jari mereka, balas dendam yang manis seperti gigitan kekasih yang dikhianati. Di dalam ruangan sempit yang berbau obat busuk dan napas tercekat, polisi memperketat penjagaan seperti anjing penjaga yang menggeram, senjata mereka berderit dingin di pinggang, langkah tegap memblokir pintu dengan tubuh-tubuh yang tegang, aroma timah panas dari laras pistol bercampur hembusan kabut yang menyusup dari celah jendela. Adi memerintahkan dengan suara menggelegar seperti hembusan angin berdarah, "Pindahkan dia sekarang, ke lokasi rahasia di belakang masjid tua, di mana roh-roh tak suka mengintip." Arif dibopong keluar melalui pintu belakang, tubuhnya yang lemah dibalut selimut tebal seperti kain kafan yang belum siap. Napasnya terengah seperti desah kenikmatan yang tertahan,
Tangan polisi meremas lengannya kasar tapi penuh kerinduan tersembunyi pada kehidupan yang rapuh. Mobil polisi meraung pelan di kegelapan, meninggalkan puskesmas yang kini seperti rahim kosong. Dindingnya bergema sisa sorak masa yang haus, brutal seperti pesta sadis yang terganggu. Di kedalaman batin Arif yang retak seperti kayu getah yang haus darah, monolog itu mengalir seperti air mata darah yang tak jatuh. Hantaman rasa bersalah merayap dingin seperti jari-jari sari di mimpi-mimpinya, lembut tapi kejam, menyusuri punggungnya dengan janji yang beracun. Kenapa aku selamat sendirian? Ahmad, tanganmu yang dulu genggam tanganku saat panen, napasmu yang panas saat kita tertawa di pondok, kini dingin seperti kabut yang kau peluk. Aku yang seharusnya mati, rasakan gigitan racun itu, busa di mulut seperti muntah rahasia kita, mata melotot menatapku dari alam gaib, menyalahkanku karena lolos, karena napasku masih hangat sementara milikmu abadi dingin. Refleksi itu menyayat sisi terdalamnya, emosional mengaduk perut seperti pisau yang berputar pelan, kerinduan pada pelukan teman-temannya bercampur horor mistis, bayangan mereka menari di balik kelopak matanya, tangan-tangan kurus meraih-raih, bisik-bisik seperti desir kekasih yang haus, kau tinggalkan kami, Arif, rasakan pelukan kami sekarang. Dingin tapi penuh gairah yang tak terlupakan. Psikopat di dalamnya bangkit samar, hasrat gelap untuk balas dendam pada dirinya sendiri, jari-jarinya gemetar ingin meremas lehernya hingga diam, merasakan denyut terakhir seperti ciuman sadis yang layak, tapi juga romansa sensual yang halus, ingatan sari menyentuh bahunya dulu, aroma mawar liarnya yang menyusup, tatapannya yang dalam seperti sumur cinta beracun. Kau selamat untukku, untuk rahasia kita. Penutup datang seperti hembusan angin yang membawa sorak roh-roh dari kubur tua. Adi berdiri di teras puskesmas yang reot, tangannya meraih pagar kayu yang kasar seperti kulit kekasih yang mengelupas, matanya menatap kebun karet gelap gulita di mana pohon-pohon bergoyang pelan bukan oleh angin tapi tangan-tangan tak kasat mata, aroma lembab maut menyergap hidungnya. Busuk manis seperti napas Rina di malam pengkhianatan, dicampur getah berdarah yang lengket di jari, membuat dadanya sesak dengan ketegangan psikologis yang membara, dingin merayap di punggung seperti sentuhan kabut yang posesif. Ia merasakan getaran pistol di pinggang, denting logamnya seperti janji balas dendam yang sensual, bayangan Sari dan Arif bercampur dalam pikirannya seperti pelukan terlarang, napas panas yang berubah dingin, dan di kejauhan, sorak masa mereda menjadi bisik-bisik yang menghantui, roh-roh tertawa samar memanggil namanya, malam ini baru permulaan. Di mana ketakutan dan fitnah berdansa dengan perlindungan yang rapuh, sadis dan abadi, merenggut jiwa demi jiwa dalam kegelapan bukit kubur tua yang haus rahasia, brutal, dan tak terelakkan. Kabut 3 hari itu turun seperti napas kekasih yang tercekat, pekat dan lembab, merayap pelan dari lereng bukit kubur tua ke jantung dusun yang masih berdenyut oleh jeritan samar roh-roh penasaran. Hembusannya membawa aroma getah berdarah yang manis seperti ciuman pertama yang berubah gigitan sadis. Menyusup ke celah-celah gubuk reot di mana warga berbisik-bisik seperti desir angin yang haus rahasia, racun, darah mereka dicampur air mata ibu yang kering. Kamera melayang rendah di atas ladang karet yang gelap gulita, cahaya truk forensik dari Palembang memecah kegelapan seperti pisau bedah yang dingin, deru mesinnya bergema seperti detak jantung yang terburu-buru, aroma timah panas dari kotak sampel bercampur tanah basah yang lengket di sepatu bot mereka, tim itu. Pria-pria berjas putih yang wajahnya pucat seperti kulit mayat segar, melangkah masuk ke gudang makanan dengan langkah tegap, tangan mereka yang bersarung karet meraih kaleng-kaleng nasi basi dan bumbu kering, mengemas semuanya seperti mengubur rahasia yang masih bernapas. Sorak samar roh-roh bergema di kejauhan seperti sorak masa yang menonton pemakaman massal, brutal dan tak kenal ampun. Kabut merangkul truk mereka saat pergi, meninggalkan jejak roda yang seperti urat nadi bumi yang teriris. Konflik meledak 3 hari kemudian, di ruang darurat polisi yang sempit berbau kertas tua dan kopi pahit yang mendidih, laporan laboratorium tiba seperti surat cinta yang beracun, kertasnya yang kusam basah oleh embun pagi, tinta hitamnya bergema seperti jeritan yang tertahan. Semua sampel makanan positif mengandung karbofuran. Pestisida beracun yang mematikan dalam hitungan menit,
zat kristal putih atau keabu-abuan yang tak berwarna seperti air mata hantu, tak berbau seperti napas kekasih yang menyamar, sulit dikenali bahkan oleh hidung yang paling peka. Ia melarut sempurna di dalam cairan, merayap diam-diam ke urat nadi seperti jari-jari sari yang halus menyusuri punggung Adi di mimpi buruknya, janji sensual yang berubah menjadi konvulsi brutal, menghambat enzim cholinesterase hingga saraf berontak liar. Menyebabkan busa putih di mulut seperti muntah rahasia gelap, mata melotot kosong menatap alam gaib, kematian datang cepat seperti pelukan setan yang haus, dingin tapi penuh gairah. Sadis yang tak terelakkan. Adi membaca laporan itu pelan, jari-jarinya yang kasar, bekas sayatan lama di punggung tangan, hadiah dari malam Rina, meremas kertas hingga berkerut seperti kulit kekasih yang mengelupas, aroma tinta bercampur keringatnya yang asin, membuat dadanya sesak dengan horor mistis yang membara, seperti roh-roh kubur tua tertawa samar di balik dinding. Bisik-bisik mereka seperti desir napas Sari, kau tahu, Adi, racun itu manis, seperti pelukanku. Di kedalaman batinnya yang gelap seperti sumur tanpa dasar, Adi menutup laporan dengan denting pistol di meja yang berderit pelan seperti janji balas dendam yang sensual, sadar sepenuhnya bahwa ini pembunuhan berencana, bukan kecelakaan yang pudar seperti kabut pagi. Setiap butir racun itu adalah sayatan pisau yang diasah dengan hati-hati, dituangkan oleh tangan yang tahu persis aroma getah yang menyembunyikan bau maut. Akses penuh ke gudang bahan makanan mengarah lurus ke sosok Ibu Sari. Perempuan dengan mata hitam pekat seperti malam pengkhianatan, air matanya yang kering seperti kabut palsu yang merangkul warga, tapi di baliknya, bayangan dalang yang haus darah, jari-jarinya yang lentik menuang kristal tak berwarna itu seperti menuang madu cinta beracun ke cangkir pekerja-pekerjanya, tatapannya yang dalam saat menyentuh bahu Arif dulu, janji halus yang berubah gigitan kejam. Refleksi itu menyayat sisi terdalamnya, emosional mengaduk perut seperti pisau yang berputar pelan. Ia ingat Rina, napasnya yang panas di leher saat ia tekan pelatuk, dinginnya abadi yang kini bergema di setiap hembusan kabut, kerinduan brutal pada sentuhan seperti Sari, lembut tapi siap meremas hingga tulang retak. Psikopat di dalamnya bangkit dengan senyum tipis seperti bilah yang haus, hasrat untuk merobek kebaya itu, menggali rahasia di balik payudaranya yang naik turun pelan, darah atau air. Mata palsu, napasnya yang manis berubah jeritan saat ia tekan pistol ke pelipisnya. Katakan, Sari, rasakan pelukan aku seperti racunmu. Penutup datang seperti hembusan angin yang membawa sorak roh-roh dari bukit. Adi berdiri di ambang jendela ruang polisi, matanya menatap kebun karet yang gelap gulita di mana bayangan Sari berkeliaran bebas, pura-pura menangis bersama warga di masjid tua, tangannya yang hangat memeluk bahu mereka seperti pelukan ibu yang haus jiwa. Air matanya kering berkilau seperti permata darah di bawah cahaya obor, tapi Adi tahu, ia masih di sana, napasnya yang panas menyusup ke kegelapan seperti kabut. Posesif, memanggil korban berikutnya dengan bisik sensual yang sadis. Tekadnya membara seperti api neraka di dadanya, pistol di tangannya bergetar pelan seperti detak jantung kekasih yang tercekat. Ia melangkah keluar ke malam yang haus, kabut merangkul bahunya seperti janji cinta yang tak terpenuhi, siap menuntaskan kasus ini dengan sayatan akhir, darah panas melawan dingin abadi, di mana dalang di balik air mata akan jatuh berlutut. Merasakan pelukan Adi yang brutal, manis, dan tak kenal ampun, meninggalkan sorak roh-roh yang bergema abadi di bukit kubur tua. Pesta gelap yang baru saja dimulai.